jangan melupakan Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kolose 1 ayat 9. Kitab Kejadian menceritakan kisah menyentuh tentang Abraham dan keponakannya Lot. Ketika Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah airnya menuju negeri asing, Lot ikut bersamanya. Kejadian 12 ayat 4. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham dalam ziarahnya, Lot juga diberkati. Mereka berdua sangat diberkati sehingga tanah tempat mereka singgah pada suatu saat tidak dapat lagi menampung ternak mereka. Perkelahian sering terjadi antara para gembala Abraham dan para gembala Lot, sampai Abraham berkata, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri." Kejadian 13 ayat 8-9. Disinilah masalah Lot dimulai. Dia memandang dataran hijau Yordan yang subur di satu sisi, dan sehamparan tanah kering di sisi lain. Dia memilih sisi yang subur, dan mendirikan tendanya di dekat Sodom, tanah tempat kejahatan, tanpa mengetahui bahwa penghakiman Allah sudah dekat atas Sodom. Ketika Tuhan menghujani Sodom sebagai pembalasan atas kejahatan orang-orangnya, nyawa Lot terselamatkan karena perantaraan Abraham. Tetapi dia, Lot, kehilangan semua yang dimilikinya dalam krisis dan berakhir di sebuah gua. Ini terjadi pada Lot hanya karena dia melupakan Tuhan, bukan karena dia orang jahat. Faktanya Alkitab mengatakan bahwa Lot adalah orang yang benar. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Jadi dalam hidupmu tempat terbaik adalah selalu berada di pusat kehendak Tuhan. Jangan pernah terbawa oleh daya pikat dunia ini. Pilihan yang engkau buat tidak boleh berdasarkan keinginan daging, tetapi menurut tuntunan Roh Kudus. Misalnya jangan pindah ke kota atau negara tertentu hanya karena prospek ekonominya. Engkau bisa membuat kesalahan yang merugikan. Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14 ayat 12. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku meletakkan tujuan, ambisi, aspirasi, keinginan dan impianku di bawah kaki-Mu. Aku mempercayai firman-Mu, yang merupakan cahaya yang membimbingku di jalan kesuksesan, kemenangan dan kebesaran. Melalui sabda-Mu aku menerima arahan, pencerahan dan wawasan tentang rahasia dan realitas kerajaan. Aku mengenali dan bertindak atas kesempatan yang diberikan Tuhan saja. Aku berserah pada bimbingan Roh-Mu, dalam nama Yesus. Amin.